Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Iya, alhamdulillah kalau dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, baik anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi seperti biasa. Jumpa lagi bersama saya Pak Rohmat yang selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Untuk apa? Untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dalam keadaan sehat, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, bentuk syukur kita yakni dengan berdoa ya, yang mengharap agar belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun ya. Terus kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semuanya, diberikan kemudahan, diberikan kepahaman apa yang kita pelajari bersama. Baik anak-anak semuanya, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi bersama lagi, tidak lain untuk belajar bersama. Kita masih akan melanjutkan belajar kita pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini di subtema 3 pertumbuhan hewan, dan kali ini sudah di pembelajaran yang ke-6 ya. Ini sudah merupakan pembelajaran yang terakhir ya Bu ya. Ya, ini di pembelajaran yang ke-6 yang merupakan pembelajaran terakhir dari subtema 3. Anak-anak semuanya, seperti biasa, karena kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar nanti, ya, kalian diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang nyamuk. Nah, yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dengan sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan 4. Berarti nanti ada membuat poster. Kemudian memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar kita dengan bahasa yang santun, yang baik ya. Yang berikutnya anak-anak, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan benar. Yang berikutnya, ini yang terakhir, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya pembelajaran kita bisa tercapai tujuannya dengan baik, maka perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik, kemudian latihan dengan baik, dengan semangat, pasti bisa. Baik anak-anak semuanya, saya punya gambar ini. Yuk kita lihat bersama, kita amati bersama. Nah, ini gambar nyamuk kayaknya ini. Nah, ini yang disebut dengan daur hidup nyamuk ya Bu ya, siklus hidup nyamuk sama saja. Nah, kita akan mulai dari yang terkecil. Biasa kita mulai yang terkecil, ini namanya telurnya. Telur nyamuk. Ya, anak-anak, telur nyamuk itu biasanya berada di air ya Bu ya. Berada di air ya anak-anak, maka hati-hati jangan sampai ada air yang menggenang. Ya. Nah, dari telur ini nyamuk akan berkembang atau menetas menjadi
yang namanya jentik. Ya, jentik-jentik nyamuk ini biasanya di tempat-tempat air yang tergenang, terbuka biasanya ini banyak ya. Nah, kalau dilihat gerakannya apa ya, udah makanya namanya jentik-jentik. Nah, warnanya agak kemerah-merahan gitu ya Bu Maria. Nah, anak-anak nanti bisa lihat di kamar mandimu ada enggak? Di kamar mandi ada enggak? Di sekitar kita ada enggak? Kalau ada, cepat-cepat segera dikuras ya, dibersihkan supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, setelah jadi jentik-jentik, ini jentik nyamuk, dia akan berubah menjadi pupa. Nah, ini namanya pupa. Nah, berubah menjadi pupa. Terus ini masih di air juga. Kemudian setelah menjadi pupa, beberapa waktu kemudian ini akan menjadi nyamuk. Nah, ini. Jadi anak-anak dalam hidupnya telur, terus menjadi jentik, jentik menjadi pupa, pupa menjadi nyamuk. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak perlu hati-hati anak-anak. Nyamuk ini berkembang biaknya cepat sekali, cepat banget, ya. Maka kalau anak-anak sampai membiarkan ada genangan air, kalau ada jentik-jentik dibiarkan, pasti sebentar lagi rumahnya banyak nyamuk, ya kan Bu? Pasti banyak nyamuk. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa nyamuk ini itu sering membawa penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya yang bawa juga nyamuk. Seperti apa? Demam berdarah. Ya. Demam berdarah itu yang membawa namanya nyamuknya apa itu? Aedes aegypti. Aedes aegypti. Nah, ini anak-anak biasanya nyamuk ini menggigit pada pagi dan sore hari. Maka anak-anak kalau pagi jangan tidur, ya. Mentang-mentang di rumah pagi-pagi tidur, wah jangan. Sore setelah asar jangan tidur. Kalau orang dulu bilang setelah asar orang ilok gitu ya untuk tidur. Nah, maka anak-anak pagi hari jangan tidur, sore hari jangan tidur. Karena nyamuk ini mengancam, ini nyamuk demam berdarah ini. Hati-hati. Nah, demam berdarah ini biasanya nanti akan menjadi panas badan kita, ya. Panas, demam tinggi, terus akhirnya trombositnya turun ya. Kalau tidak tertangani bisa mengakibatkan kematian. Terus masih ada yang penyakit lagi seperti apa? Malaria ya Bu ya. Yeah. Malaria. Malaria juga disebabkan oleh nyamuk. Nyamuknya namanya apa tuh? Anopheles ya. Namanya nyamuk Anopheles. Nah, anak-anak semuanya, satu penyebab perkembangan nyamuk itu adalah apa? Banyaknya genangan air. Ya. Jadi kalau ada air yang menggenang di mana-mana, itu di situ biasanya nyamuk senang, dia hinggap di situ bertelur, akhirnya bertelur, terus berkembang ini menjadi jentik, menjadi pupa, jadi nyamuk lagi. Bahkan jumlahnya bisa ratusan ya Bu ya. Iya. Cepat banget. Jadi anak-anak harus benar-benar hati-hati, jangan sampai ada genangan air. Lingkungan yang tidak bersih juga bisa untuk tempat nyamuk, sarang nyamuk. Makanya kalau ada barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebaiknya segera dibuang atau didaur ulang ya Bu ya, supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, anak-anak semuanya, kita harus bisa mengajak masyarakat kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita untuk selalu menjaga kebersihan supaya apa? Supaya nyamuk tidak berkembang biak di sekitar kita, supaya tidak ada lagu ini, banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara kamu.
malas bersih-bersih. Iya, kalau kotor ya menjadi sarang nyamuk ya anak-anak ya. Nah, ajakan itu kita tuangkan dalam sebuah poster. Nah, itu namanya poster. Nah, ini contohnya. Ini berupa ajakan buat kalimat di sini yang baik. Kemudian dibuat gambar-gambar juga boleh ya, yang menggambarkan isi ajakan itu ya. Seperti ini ya. Ini namanya poster. Ini contoh poster ya. Anak-anak bisa kan membuat seperti ini? Bisa nggak Bu kira-kira Bu anak ya? Bisa. Bisa, anak-anak Iya. kita kan murid-murid kita hebat-hebat semuanya, pintar-pintar semuanya, luar biasa. Nah, anak-anak, ini SBJP ada tugas ini. Nah, ini dibuat di buku gambar ya Bu ya, kertas yang Di buku kemarin gambar A4. A4 kemarin itu. Tapi bukan ini contohnya. Nah, temanya ini ya, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Dan ini ada B3B ya Bu ya. Itu 3B apa tuh ya Bu ya? Benar ya Bu ya? 3M. Oh 3M, kok 3B Pak Rahmat. Yang 3M ya maaf. Melakukan 3M, melakukan Pak. 3M. Iya. Pak Rahmat bingung kok 3B itu. Ya kelingannya kelas ya wah. 3M. Ya itu apa saja nanti dicari informasinya, kemudian dituangkan dalam sebuah poster. 3M menguras, menutup, mengubur Pak nanti. Ya. Berarti posternya tentang itu ya Pak? Nah, iya, berarti kira-kira ada apa? Kaleng yang dikubur dan sebagainya sehingga nanti lingkungan menjadi bersih ya. Kira-kira gambarannya seperti itu gambarnya. Nah, ajakannya ya itu ya. Jelas ya anak-anak ya. Ini tugas pertama di pembelajaran kali ini ya. Nah, anak kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak, kalau anak-anak kan ini sering ini, anak-anak melihat teman kita membuang sampah sembarangan, ya toh? Kira-kira sering nggak? Iya, sering banget. Nah, sekarang apa saran kita? Nah, anak-anak bisa nggak memberi saran yang bagus? Ya, Arman punya contoh ini. Ini contoh saja. Nah, sebaiknya anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain lagi. Ini sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Dan masih banyak lagi. Anak-anak harus bisa membuat saran, tapi dengan menggunakan bahasa yang santun, yang baik, sehingga tidak menyinggung orang lain, ya, tidak membuat sakit hati orang lain, ya. Baik, anak-anak semuanya, ini kalau melihat teman kita yang sedang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau ini, Pak Rahmat punya gambar lagi nih. Rumahnya banyak sampah, ya banyak sampah dan kaleng-kaleng Pak. Kaleng-kaleng bekas. Ini kan kalengnya berisi air hujan itu. Waduh, nyamuknya banyak Iya. ini pasti ya Bu Maria. Kalau nyamuknya banyak, kalau buat tidur ya nggak nyaman. Dan perlu anak-anak ingat tadi bahwa nyamuk itu bisa menyebarkan penyakit yang berbahaya. Nah, anak-anak, apa saran kita? Saranmu apa? Kalau Pak Rahmat punya contoh saran seperti ini. Nah, sebaiknya kaleng ditimbun. Nah, dikubur bisa Pak. Oh iya boleh ya. Sebaiknya kaleng dikubur. Ya boleh. Ada saran lain lagi tidak? Ya, saya kasih contoh lagi ya Bu Maria, ini contoh yang nanti. Sebaiknya sampahnya dibersihkan. Biar tidak terjadi banjir ya Pak ya. Iya. Baik, anak-anak semuanya, masih yuk kita lanjutkan. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah bersih, pasti kita akan terhindar dari penyakit. Nah, tapi kalau lingkungan yang kotor seperti ini, akibatnya akan apa? Banyak penyakit. Nah, ini rumah sakit, padahal rumah sakitnya udah bersih ya. Rumah sakitnya bersih sekali, lingkungannya bagus. Tapi kalau lingkungan kayak kata kotor, akhirnya rumah sakitnya banyak yang
datang ke sana, banyak yang opnam ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang bagaimana? Ini banyaknya pasien kayak begini nih. Banyaknya pasien dihitung dengan menggunakan perkalian. Ya, perhatikan perkalian berikut. Yuk kita lihat. Nah, 130. Kita gunakan perkalian bersusun. Ini angka 3 taruh di bawah satuan. Kemudian kita garis di bawahnya. Nah, jangan lupa dikasih tandanya. Nah, ini tandanya. Nah, sekarang satuan yang pertama ini paling belakang dikalikan dulu. Nah, ini dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya berapa? Kita taruh di sini hasilnya. Berapa ini kira-kira hasilnya? 3 kali 3. Ya, berapa yuk? 3 atau 0? Kemarin sudah diterangkan ya Pak. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Ya, masih ingat Pak? 0. Nah, kemudian ini puluhannya kita juga kalikan ke sini. Nah, begini. Kalikan 3 juga. Hasilnya kita taruh di sini. Berapa? 3 kali 3? 9 Pak. 9. Yuk kita taruh di sini. Lanjut. Sekarang kita ratusannya. Nah, kita kalikan ke sini juga. Ya, ting. Ya, ke sini. Hasilnya kita tulis di sini. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi, anak-anak, hasil perkaliannya adalah 390. Nah, anak-anak bisa kan? Iya, bisa semuanya. Oke, bagus. Yuk, anak-anak kita sekarang kalau sudah bisa, Arman pengen tahu bisa beneran apa enggak ya? Ya kan gitu ya, Mar ya? Iya. Maka silakan ini kerjakan. Anak latihan. Ini latihan. Dikerjakan di buku tugas kotak kecil, ya. Kotak kecil. Jangan lupa judulnya. Dan tanggalnya. Berarti ini judulnya adalah tema berapa? 1, subtema 3, pembelajaran 6, terus tanggal bla bla bla. Begitu ya. Ya, anak-anak semuanya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu. Saya yakin anak-anak sudah paham semuanya ya. Kalau belum paham, ya silakan diulang-ulang videonya. Tapi sarannya Pak Rahmat didownload dulu biar hemat kuotanya ya. Baik anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pertemuan kita, yuk kita lihat apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, anak-anak semuanya, ini refleksi ya. Setelah belajar, kita sudah dapat apa? Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk tadi sudah. Yang kedua, menuliskan informasi pokok. Yang ini tadi sudah juga, buat poster ya. Yang ketiga, memberikan saran. Tadi kita memberikan saran ke teman-teman kita tadi. Ya. Kemudian yang keempat, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Sedangkan yang berikutnya yaitu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Sudah bisa semua ini anak-anak? Good, baik. Nah, sudah bisa semuanya, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, maka saya ingatkan ada 2 tugas di sini, yakni kalau di buku di halaman berapa, Bu Mar? Membuat poster tadi. Membuat poster tadi di halaman berapa tadi? Iya, di halaman 138 dan menghitungnya itu perkalian berarti ada di halaman 141. Ya, dikerjakan sebaik mungkin sebagai latihan ya, supaya anak-anak lebih paham, lebih jelas dan lebih bisa mengerti. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan
apa yang sudah kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa paham betul, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bung Arya. Tidak lupa lagi ya, kalau sudah tahu, sudah bisa, harus kita amalkan ya. Nah, yuk kita berdoa sejenak. Yuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, setelah berdoa, maka seperti biasa Pak Rohmat dan Bu Mariati mengucapkan banyak terima kasih ya, yang tidak terhingga, karena anak-anak sudah mau menyimak, mau mendengarkan, mau mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini ya. Nah, apabila anak-anak suka dengan videonya, silahkan di like ya, kemudian untuk berbagi sama teman-teman, di share kepada teman-teman kita yang kebetulan sama-sama kelas 3 ya Bu Maria, atau ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian kalau tombol subscribe-nya masih merah ya silahkan dipencet ya. Ya begitu, terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, dadah. Selamat berlatih.